Hai, Miss. Marvin, jadinya tesnya kapan ya Marvin ya? Bentar. Oke, oke. Tanggal 2 Maret. Wow, tanggal Maret. Oke. Marvin. Itu yang math atau yang matematika? Nah, Kalau yang matematika sama atau beda tuh? kalau yang matematika berarti itu kan 2 Maret kan it- Mulainya ya? mulainya Senin. Kan kalau Oh, ujian ada 2 minggu. Kalau minggu pertama Senin itu math. Kalau minggu kedua Senin baru mata. oh gitu. Oke deh kalau gitu. Kita dulu math dulu. Sebentar, kita coba lihat dulu. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang ini aja ya, Marvin ya. Pokoknya sampai selesai. Apakah ada soal lain selain yang Marvin udah kirim? Ada soal lain kan? Oh, enggak. Nggak ada ya? Oke, sebentar. Cuk, 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 cuk. Oke, Marvin, udah kelihatan belum yang ini? Udah kelihatan? Hmm. Sudah ya. Terakhir itu kita bahas tentang, ini udah bisa dihapus belum ya? Oh bisa, nih, bisa. Kita bahas tentang equation yang dibutuhkan adalah gradient. Terus abis itu yang ini, oh ini nih nomor 28 belum ya kita ya? Oke, kita sambil coba cek cara nomor 28. Oke, Marvin, nomor 28 ya. Katanya A is the point negative 5 and 4 and B is the point 3 and 2. Find the equation of the length AB. Berarti pertama Marvin harus cari apa namanya? Gradient. Kita bikin dulu ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Marvin boleh coba cari gradient. Masih ingat nggak formulanya? M itu adalah Y1, Y2, terus di divide sama X1, X2. Marvin boleh tulis di situ.
Empat. Ini kalau disimplify bisa nggak? Dua sama delapan. Hmm, betul? Berarti gradiennya adalah 1/-4. Habis itu Marvin coba cari C-nya. C, 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 C. Dua sama dengan 1/4. Oke. Kalau minus sama minus berarti nanti jadinya plus ya, Marvin ya? Yang Oke. oh ya. Saya nggak tahu. Mm-mm. Itu minus sama minus jangan lupa di plus ya. Oke, betul. Mhm. Oke ya, betul ya, Marvin. Gimana, Marvin? Sudah bisa yang untuk equation? Enggak. Ada ya. Oke, kakak crop dulu. Sebentar kakak ini dulu di situ biar record. Ini masuk sebelum gimana? Oh, ini taruh dulu deh. Ini dulu. Susun roti. Semua dibakar. Oke, kita lanjutkan. Sebentar, ini kok tiba-tiba hilang. Nomor 28 udah. Terus, oh udah ternyata nomor 28. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Sebentar, kakak pin
Waktu itu udah kakak padahal. Makan dulu. Minus 11. Mau makan. So, 28, 29, 30, 31. Set, 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 set. Terus, habis itu. Minum. Makan ya. Oke, udah kelihatan makin? Jangan digituin aja, toh. Ini udah kelihatan? Udah. Udah. C is the point 7, negative 7, 10, and D is the point 5 and negative 2. Find the equation line of CD. Ini udah bisa ya. Tadi kakak bahas langsung aja ya. Berarti pertama kamu bikin gradient. Ini X1, Y1, X2, Y2 misal. M-nya berarti jadi 10 dikurangi negatif 2 dibagi negatif 7 minus 5. Nah, ini harus hati-hati nih. Marvin. Bukan. Oke ya, kalau negatif-negatifan kayak gini. 10 negatif-negatif itu, terus minus 7 minus 5. Yang atas jadi berapa, Marvin? Yang 12. atas 12. Yang bawah? Negatif 12. Ya. Kalau 12 dibagi sama negatif 12 berapa, Marvin? 1. Minus Negatif 1. 1. Oke. Sekarang kita cari C-nya. Misal kita pakai yang ini ya. Berarti negatif 2 sama dengan minus 1 dikali 5 ditambah C. Minus 2 sama dengan negatif 5 ditambah C. Berarti pindah ke sini. Berarti C-nya jadi berapa, Marvin? 3. C sama dengan 3. Oke, sekarang equation-nya. Berarti Y sama dengan minus 1X ditambah 3. Minus 1X itu sama aja kayak minus X biasa ya. Nah, ini adalah equation. Sampai sini dulu, oke? Oke. Oke, find the equation of line perpendicular to C through the point 1 sama 3. Ingat, ada namanya parallel and perpendicular. Kalau paralel, seperti ini namanya paralel. Paralel itu gradientnya sama, jadi M1 equals M2. Kalau perpendicular, perpendicular itu yang kayak gini. Perpendicular itu gradientnya kalau dikalikan jadi negatif 1, Marvin. Sama aja kayak, misalkan gradient yang kedua itu sama aja negatif 1 per M. Oke? Ya, seperti ini. Nih, Marvin. Kalau paralel gradientnya sama, kalau perpendikular gradientnya itu kayak negatif 1 dibagi gradient yang sebelumnya. Oke? Oke. Karena ini perpendikular berarti M-nya adalah kayak CD kan. Kita punya CD tadi gradientnya adalah negatif 1 ya. Berarti M-nya sama dengan negatif 1 dibagi negatif 1 juga. Ini adalah gradient dari garis yang ini, CD, yang di atas. Berarti negatif 1 dibagi negatif 1 berapa, Marvin? 1. 1. Oke, gradient si line ini, yang perpendicular to CD ini adalah 1. Kita bikinnya pakai ini yang X, ini Y-nya ya. Nah, berarti kita bikin Y sama dengan MX plus C.
Udah, terus kita bikin aja. Y-nya kan 4. Sama dengan 1, X-nya 1, C-nya 4 dikurang 1 berarti ya. Berarti C-nya 3. Nah, setelah dapat C, kita pakai yang equation biasa. Y sama dengan MX plus C. Berarti yang Y-nya, M-nya berapa tadi, Sa? 1. X ditambah C-nya 3. Berarti equation-nya jadilah 1 itu biasanya nggak ada ya. Maksudnya dihilangkan aja. Jadi X plus 3. Ini yang perpendicular to CD. Oke ya, Martin ya. Oke. Sini, oke. Oke. Nah, kalau misalkan intersection, intersection itu biasanya dia berpotongan. Kalau berpotongan, pokoknya dia samain aja Y-nya. Ini adalah CD. Ini apa ya? Misalkan ini kita bikin AB aja. Jadi nanti yang Y-nya yang si punya CD itu sama dengan Y yang another line-nya ini. Yang misalkan line AB ya. Nah, berarti CD-nya itu kan tadi negatif. Ini ya, Y-nya itu negatif X plus plus 3. Terus yang ini sama dengan X plus 3. Sampai sini dulu, oke, Marvin? Oke. Nah, 3-nya dipindahin atau X-nya dipindahin jadiin 1. Berarti kalau geser ke sini jadi minus X. Nah, ini 3 biasa. Terus pindahin ke sini jadi minus 3. Artinya jadi negatif 2X sama dengan 0. Nah, X-nya pasti 0 dibagi negatif 2. Berapapun pembaginya, kalau dia sama 0 pasti 0. Nah, X-nya itu dapat 0 nih, Marvin. Sekarang kita cari Y-nya. Y-nya itu terserah Marvin mau pakai yang mana. Yang penting X-nya 0. Misalkan pakai yang ini. Berarti X plus 3. Berarti 0 ditambah 3. Berarti Y-nya berapa? 3. Mm-mm. Dapatlah X sama Y. Koordinat yang intersection itu selalu X, Y. Berarti X, Y. Jadinya X-nya tadi 0, Y-nya adalah 3. Gitu. Seperti itu, Mas. Oke? Oke. Mm. Oke. Hmm, yang bagian ini ada yang mau ditanyakan dulu, Marvin? Oh, Belum ya? Oke, kita lain. Kenapa? oke. Yang bagian C-nya nggak terlalu ngerti. Oke, kakak akan ulang. Marvin tahu intersection nggak? Intersect. Intersect itu adalah ada di satu titik yang dia itu ketemu. Nih kakak akan sketsa ya, sketsa garisnya ya, Marvin ya. Misalkan ini ada koordinat kartesius. Nah, ini misalkan kita equation yang CD ya, CD. CD itu negatif 7, 10, negatif 7. Marvin udah tahu nggak kalau misalkan kita mau mencari gradient, ini kan gradientnya negatif, berarti dia minus ke kiri ya. Terus yang di bagian sini ini namanya y-intercept. Jadi gini, sekarang ini adalah equation yang y equals negatif x plus c. Ini di sini 3. Sampai sini dulu, oke, Marvin? Oke ya. Terus yang gradient yang ini, misalkan ini sebenarnya tanpa gambar ya, Marvin disuruhnya tanpa gambar. Kalau yang ini tuh X plus 3, berarti y-intercept-nya juga 3. Nah, dia akan ketemu di satu titik ini nih, Marvin. Kalau pakai gambar langsung ketahuan. Ini yang X plus 3. Nah, ini adalah intersection-nya. Intersect. Nah, intersect itu terjadi ketika Y-nya itu sama. Atau X-nya sama. Y-nya dan X-nya sama. Gimana cara bikin sama? Ya kita samain aja. Y yang di sini, yang ini, sama ini kita samain aja, Marvin. Untuk mencari X-nya. Misal, Y yang ini, yang atas, sama ini misalkan kakak bikin yang pertama, ini yang kedua.
Berarti Y yang pertama itu sama dengan Y yang kedua. Y yang pertama kita tulis negatif X ditambah 3. Yang Y kedua, X ditambah 3. Seperti ini. Marvin, oke? Oke. Oke, kita pindahin X-nya. Ini kan minus X ya. Udah biarin aja di sini. Ini pindah tek, 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 tek. Berarti jadi min X juga. Terus ini 3. Ini juga pindah ke sini. Jadi negatif. Min X sama min X jadi minus 2X sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari X-nya. X itu sama dengan 0 dibagi negatif 2. Kalau 0 dibagi negatif 2, berarti jadinya 0. Oke? Ini X-nya kita ketemu 0. Nah, kita cari Y-nya sekarang. Marvin boleh pakai yang atas atau yang bawah, terserah. Misal pakai yang bawah. Y sama dengan X plus 3. X-nya kita ganti 0 ditambah 3. Berarti Y-nya adalah 3. Nah, ketemulah Y-nya itu 3. Artinya koordinat itu adalah X, Y. Itu selalu. Berarti jadi 0,3. Gitu, Marvin. Oke? Oke. Oke. Nih, yang di sini. The information to answer 30 sampai 32. Oke. Katanya, the line of 3x minus y 4y negative 24 itu 0 cross the x-axis at P and y-axis at Q. Find the area of triangle where O is the origin. Oke. Di sini kita harus cari dulu koordinatnya, Marvin. Karena area triangle kan kita perlu cari koordinatnya ya. Kita bikin sedikit sketsa. Kita bikin sedikit sketsa untuk ini. Nah, ini line-nya. 3x minus 4y minus 24 equals x. Cross the x at P and y axis at Q. Berarti kita tahu dulu nih, Marvin. Kalau yang namanya cross di x axis. Kalau x axis itu berarti y-nya 0. Di x axis itu y-nya, misalkan ini garisnya ya. Nah, gini. Dia bikin ini namanya cross the x axis, ini x axis, ini y axis. Nah, ini ketika y-nya itu 0, Pak Firly. Kalau x axis berarti y-nya 0. Nah, terus kalau yang y axis, di y axis itu terjadi ketika x-nya 0. Nih, ini namanya y axis. Ini cross the y axis. Nah, berarti ini ketika x-nya 0. Nah, y-nya berapa? Yang menjadi pertanyaan kita adalah cari X-nya dulu sama cari Y-nya dulu. Ketika Y-nya 0, kita bikin di equation-nya 3X minus 4, Y-nya kita ganti 0, minus 24, itu equals 0. Berarti 3X minus 0 minus 24 sama dengan 0. Kita pindahin ke sampingnya. 3X sama dengan 24 ya, Marvin ya. Plus 0 sama aja ya. Berarti X-nya berapa, Marvin? Oh, 24 bagi 3. 8. Oke, X-nya 8. Nah, berarti cross the X-axis ingat, Y-nya 0, X-nya 8. Selalu X, Y ya, Marvin ya. Jadi 8,0 gitu. Ini pertama. Nah, yang kedua, kita cari yang di Y-axis-nya. Kita cari di Y-axis. Ketika X-nya 0, kita ganti X-nya yang 0. 0 dikurangi 4Y minus 24 sama dengan 0. Itu berarti 0 min 4Y sama min 24
Nah, ini min 4Y sama dengan 24. Berarti Y-nya sama ada aja 24 per negatif 4. Jadinya berapa? Enam. Negatif 6. Negatif 6. Oke, betul. Negatif 6, Max. Jadi ini koordinatnya ingat selalu dari X ya. X-nya 0, ini negatif 6. Sampai sini dulu oke, Mas ya? Oke. Oke. Katanya PQO, O-nya itu origin. O origin berarti dia 0,0. Kita bikin sketsanya ya, Marvin ya. Ini kita bikin sketsa. Kita bikin sketsa. Kenapa perlu sketsa? Biar Marvin kebayang. Kok malah dihapus? Biar apa lebih gampang sih lebih tepatnya. Biar gampang aja sih buat mencari ininya. Hmm. Lu kok dihapus? Oke. Kita bikin titik-titiknya yang di sini, the origin, berarti O, di sini O ya. Terus P itu, ini apa tadi P ya? Yang di x-axis, yang ini Q ya. P-nya itu 8,0. Berarti di 8,0 itu sekitar sini ya. Ini 8,0 itu berarti di sini. Ini P. Nah, terus Q itu 0, negatif 6. 0, negatif 6 itu di bawah ya, Marvin ya. Nih, ini adalah Q. Terus kita garis. Nah, ini jadilah triangle. Kelihatan, Marvin? Kelihatan. Kelihatan ya? Kita cari areanya aja biasa. Area of triangle. Areanya adalah area triangle adalah base times height divide by 2. Base-nya itu dari sini ke sini. Berarti 8. Height-nya ini ke sini. Ini nggak negatif 6 ya. Kalau area itu nggak ada negatif 6 ya. Dia selalu positif. Walaupun di sini negatif, kamu bikin aja positif. Berarti jadi 8 kali 6 divide by 2. Jadinya berapa? Oke. 8 dikali 6. 42. 48 bagi 2. Jadinya Oh, 24. mana? 24. Unit area ya. Karena ini nggak ada meter atau sentimeter, kita pakainya unit area. Oke, makin oke di sini. Oh, Pertama cari x-axisnya. Kalau x-axis ingat dia selalu y-nya 0. Kebalikannya kalau y-axis x-nya 0. Seperti itu. Ketika dapat x-nya ya udah. Kita bikin koordinatnya, gambar, cari area. Oke, sekarang kita mau mencari find the length of Q. PQ. Tadi P-nya berapa? P-nya. Nih, kita bikin lagi. P itu adalah 80. Q-nya adalah 0, negatif 6. The length of PQ itu kita bisa pakai Pythagoras theorem sebenarnya. Nih. Marvin. Kalau Marvin udah sketsa sebenarnya langsung gampang nih. Ini kan Pythagoras ya. Kalau pakai gambar ya, PQ sama dengan square root dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadinya square root dari 64 ditambah 36. Jadi square root dari 100. Jadinya 10. Kalau misalkan Marvin misalkan nggak gambar nih, kita pakai rumus. Ini X1, Y1, X2, Y2, Y2. Nah, berarti PQ itu selalu X1 kurang X2 di square ditambah Y1 kurang Y2 terus square. Terus kita bikin aja
X1-nya 8 kurang 0 di square ditambah Y2 berapa sih? 6. 0 kurang kurang 6 ya. Nah, berarti jadinya adalah square 8 kurang 8 square ditambah 6 square nanti jatuhnya sama kayak yang di sini sampingnya ya. Jadi square root 100 sama dengan 10. Begitu maksudnya. Oke? Oke. Oke, untuk yang 32, find the shortest distance from O to the length PQ. Nah, ini agak tricky sebenarnya. Shortest the distance itu berlaku ketika dia itu perpendicular. Nih, dari O to PQ ya, markingnya. Seret, kita bikin garis perpendicular. Nah, ini adalah shortest distance-nya. Misalkan kita bikin H aja. Ini kita mau cari ini berapa? Find the shortest distance from the O to line PQ. Bentar, Kita bisa pakai dua cara, makin. Yang pertama kita bisa pakai area, yang kedua bisa pakai equation. Tapi kalau pakai equation kelamaan. Makanya kita biasanya pakai area. Kalau equation bisa sih, tapi stepnya banyak. Cari ini dulu apa namanya? Cari equation yang ini dulu H yang merah, terus cari yang di sini dulu dan seterusnya. Nah, kita bisa pakai area. Caranya, area of triangle itu juga bisa dicari dengan cara ini sebagai base-nya. Ini sebagai height-nya. Jadi tadi areanya kan 24. Oke ya, Martin ya. Areanya itu 24. Nah, kita bikin di sini. Area triangle itu tadi 24. Nah, area triangle-nya itu juga bisa dicari dari panjang PQ dikali sama shortest distance-nya ini. Shortest distance-nya kita bikin H ya, Marvin ya. Dikali H dibagi 2 sama dengan 24. Berarti PQ tadi berapa PQ? PQ itu 10. 10. Dikali H itu berapa? Dibagi 2 sama dengan 24. Kita bagi dulu ini jadi 5. Berarti 5H sama dengan 24. Hanya tinggal kita bagi. 24 bagi 5. Berarti sekitar berapa? Mas? 20 ya. 4, 20. 40 itu 8 ya. Berarti 4,8. Seperti itu. Makanya di sini biasanya soal-soal seperti ini tuh dia kesinambungan, Marvin. Pertama kamu cari areanya, terus cari apa length of PQ. Untuk apa? Untuk mencari yang ini biasanya gitu. Itu udah dikasih clue dari soalnya sebenarnya. Oke, Marvin? Oke. Gimana? Bingung kan? Ini bagus nih soalnya. Nanti coba kakak ini dari paper ditanya. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Em, Kakak baca lagi deh. Dah. Ini baru deh kayaknya, Marvin. Ini linear equation ya namanya. Linear equation. Hmm, tapi ini gampang sih. Ini soal yang harusnya gampang. Masih ada waktu sih untuk belajar, masih lama tuh. Sekitar 2 mingguan. Gimana? Yang bagian 30 sampai 32 ada yang mau ditanyain dulu? em, Kita lanjut dulu berarti ya. Kalau nggak ada, kita lanjut di nomor ini. Nah, ini terakhir nih. Kalau yang matematika ada latihan kayak gini juga nggak, Marvin? Yang matematika ada nggak? ada. Ada.
nanti boleh send aja setelah ini ya. Setelah kita bahas yang ini. Oke. Nah, ini masih sama nih untuk 33 sampai 3. Tapi kakak izin ke toilet dulu bentar ya. Maafin ya. Bentar-bentar. Oke, Marvin, kita lanjut. Nomor 33. Nomor 33 adalah find the coordinate of x-intercept of the gradients. The graph maksudnya. X-intercept. The functionnya udah ada. Oh, ini udah quadratic equation. Tadi linear equation, sekarang quadratic equation, Marvin. Kalau linear tadi lurus ya, Marvin ya. Kalau yang kuadratik itu yang udah parabola, yang melengkung. And the coordinate at intercept of the. Oke, Marvin, di sini ada kata-kata x-intercept, ada y-intercept. Kalau x-intercept itu dia terjadi ketika y equals 0. Kalau y-intercept kebalikannya. Ini terjadi ketika x sama dengan 0. Sampai sini dulu, oke, Marvin? X-intercept itu terjadi ketika y equals 0. Yang y-intercept itu if the x equals 0. Ini kebetulan kita udah belajar yang factorization. Nah, oke, kita tulis function. Marvin udah di situ kah? Halo, cek. Udah. Oh, oke. Nah, kita bikin dulu y equals 2x square minus 10x terus plus 12 ya. Nah, ini kan dia y equals 0. Oke, berarti kalau misalkan kita ganti 0 di sini, Marvin, 0 sama dengan 2x kuadrat minus 10x plus 12.
Nah, sebenarnya ini angkanya bisa diperkecil. Ini kita bisa perkecil ya. Sama-sama bisa dibagi berapa semuanya, Marvin? Sama-sama bisa dibagi Oh, dua. Biar lebih simpel aja sih, lebih tepatnya. Ini kan bisa di divide by 2 semua. Kita divide by 2 semua, berarti ini x square. Ini jadi 5x. Ini jadi 6. Sampai sini dulu, oke, Marvin? oke. Oke, Marvin masih ingat kalau kita mau memfactorize. Ini kan mau memfactorize ya. Factorize itu ketika berapa dikali berapa yang hasilnya itu yang belakang, berarti negatif 6. Tapi kalau dijumlahin jadi negatif 5. Kalau ditambah jadi negatif 5. Kira-kira berapa sama berapa, Marvin? Berapa dikali berapa yang hasilnya negatif 6, tapi kalau di plus atau di add jadi 5. Negatif 5 maksudnya. Negatif 3 kali 2. Negatif, Negatif. negatif 6 dan 1. Kalau negatif 6 dikali 1 itu kan negatif 6. Tapi kalau ditambahin jadi negatif 5. Sampai sini dulu, oke? Oke. Oke, nah berarti ini bisa difactorize jadi x minus 6. Yang di sini x plus 1. Nah, kalau ini sama dengan 0, tinggal dibalik aja. Ini sama dengan 0 nih, Marvin. Berarti x-nya berapa? Pindah ke sini berarti jadi 6. Kalau yang ini, x ditambah 1 sama dengan 0, berarti x-nya adalah negatif 1. Sampai sini dulu, oke. Ini kita find the X. Ini kita udah pernah belajar, Marvin, yang di bagian, apa ya? Di bagian lesson keberapa ya waktu eh fun factor. Ini nih. Kelihatan nggak? Yang ini nih, lesson ke-21. Waktu lesson ke-21 kita belajar factorization. Masih ingat? Terus kita Oh, mencari X-nya misalkan. Kalau ada X negatif 3 berarti jadi X-nya sama dengan 3. Kalau X plus 5 itu berarti X-nya jadi negatif 5. Masih ingat? masih. Oke, ini sama, sama persis. Cuman bedanya dia ditanyanya koordinat. Nih, koordinat. Koordinat itu pasti ada X point Y. X point Y itu berarti kita bikin yang seperti ini nih. X-nya dulu ya, berarti 6 sama 0. Ingat, Y-intercept itu adalah Y-nya 0. Sorry, Y. X-intercept. X-intercept itu Y-nya 0. Nah, di sini negatif 1,0. Jadi ada dua X-intercept. Ini sama ini. Gitu, Marvin. Oke? Pertama kita ganti Y-nya sama dengan 0. Seret, seret, seret. Simplify aja, biar gampang. Terus kita factorize. Seret, 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 seret. Dapatlah X negatif 5, negatif 6. Berarti X-nya 6. Kalau yang ini positif, berarti X-nya jadi negatif 1. Jadilah ketemu koordinat. Seperti ini. Nah, kalau mau mencari yang y-intercept, dibalik. X-nya yang sama dengan 0. Berarti y sama dengan X semua ini diganti 0. Pakai 2 kali 0 kuadrat ditambah, bukan ditambah ya. Oke. Dikurang ya, sorry. Dikurang 10 kali 0, terus ditambah 12. Ini jadinya 0 dikurang 0 ditambah 12. Berarti y-intercept-nya jadinya y sama dengan 12. Sampai sini dulu oke nggak, Marvin? Oke. Oke. Ingat karena koordinat berarti sama-sama dibikin koordinat berarti 0,12. Nah, jadilah seperti ini.
Oke. Yang di sini udah oke ya, Marvin ya. Terus kalau yang di ini find the coordinate of minimum point of the graph. Oke. Sekarang cari minimum point. Marvin tahu minimum point, Marvin? Itunya gimana? Minimum point itu yang paling ini nih, ntar kita sketsa dulu ya. Kita sketsa ininya ya, Marvin ya. Sebenarnya ada rumusnya sih, cuman sebentar. Kita bikin sketsanya dulu. Aja, nanti. Minum. Udah minum belum? Kakak cari ininya dulu, formulanya dulu bentar. Udah jadi? Wait. Udah jadi? Negatif mana? Hmm. Em, nih Marvin. Marvin mau pakai sketsa atau mau pakai rumus aja Marvin? Bisa dua-duanya sih. Kita coba pakai ini dulu ya Marvin ya. Hmm. Nih, ada nggak istilahnya minimum point sama maksimum point? Kalau minimum point itu terjadi ketika X kuadratnya atau X square-nya itu dia positif. Berarti nanti dia jadinya seperti ini. Nah, ini minimum point namanya. Min point. Kalau yang dia X-nya negatif, ini X kuadratnya positif ya. Kalau yang negatif ini nanti kebalik seperti ini. Ini namanya maksimum point. Itu ketika X kuadratnya ada negatifnya. Negatif berapapun ya. Nah, karena dia X kuadratnya itu positif, makanya dia minimum point. Tapi rumusnya itu sama aja, Martin. Kalau kita sketsa, kalau kita sketsa nih, ini pakai koordinat ya. Ini kan 6 sama 0 itu di sini ya, sekitar di sini lah ya. 6, 0. Kalau negatif 1 itu di sebelah sini, minus 1,0. Terus y-intercept itu 12 di sini. 12 atau negatif 12? Loh, kok kita bikinnya ini negatif? Hmm, pantesan salah, Marvin. Enggak, sorry, Marvin. Ini positif ternyata. Kakak salah. Positif. Kalau positif berarti jadi berapa, Marvin? Berarti jadi 3 sama 4 ya tadi ya, Marvin ya? Ya. Oke. Sorry. Sorry. Kita hapus dulu. Pantesan kok agak aneh ini y-interceptnya di atas. Oke, berarti ini negatif, positif, sorry. Berarti 3, min 4, min 2 sama min 3 ya. Min 3, ini min 2 sama min 3. Nah, berarti nanti X min 2 sama X min 3. Berarti X sama dengan 2, X sama dengan 3. X sama dengan 2, X sama dengan 3. Oke. Nah, berarti di sini sketsanya, kalau y-interceptnya benar. X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 itu sama-sama di kanan. Nah, makanya nanti ada yang y-interceptnya itu 12. Cep. Nah, ini 2, ini 3, kita anggap di sini. Jadi ini 12 nih, 12 atau seret. Seret. Nah, gini lah. Maafin. Ini 12, ini y-interceptnya. Ini adalah yang x-intercept pertama, ini x-intercept yang kedua. Nah, minimum point itu di sini. Sebenarnya kalau pakai sketsa, Marvin langsung tahu. Nih, tak. Di sini pasti antara 2 dan 3.
Antara 2 dan 3 pasti 1,5. Ini kalau pakai sketsa ya, maafin ya. Oke. Nih, ini pasti di Oke. tengah-tengah. Ini kan di antara 2 dan 3. Berarti X yang di sini adalah 2,5. 2,5. Nah, X-nya adalah nggak kelihatan. X-nya sama dengan 2,5. Nah, cari Y-nya adalah, caranya adalah kita substitute ke ininya. Y-nya ketika X-nya 2,5. Set, kita substitute. 2 kali 2,5 kuadrat, terus dikurangi 10 kali 2,5 terus ditambah 12. Berarti 2,5 kuadrat itu 625. Gini ya, 6,25 kalau dikali 2 jadinya 12,5. Terus dikurang, kalau dikali 10 jadi 25 ditambah 12. Oke, berarti ini 24,5 dikurang 25, makin jadi 0,5 nih Y-nya. Nah, berarti minimum point adalah Y, X. Berarti 25,0,5 gitu. Kalau pakai minimum point. Tapi kalau pakai formula Y minimum ya, minimum point ya. Minimum point itu min B per 4A, koma, ini D per, sebenarnya aku lupa nih. D per, oh salah, min 4A-nya di sini. Kalau yang ini min B per 2. 2A. 2A. Cung, 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 cung. Nih, Marvin. Marvin masih ingat yang formula diskriminan? Diskriminan D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita lihat ininya ya. Tapi ini udah mau ini. Nanti kita bahas di pertemuan minggu depan aja ya, Marvin, yang pakai formula ya. Oke? Ya. Oke. Ini banyak sekali yang udah kita, pokoknya biasanya pakai sketsa atau formula. Nanti kita bahas. Untuk yang ini sih udah selesai. Terus tinggal kita latihan soalnya aja. Ada yang mau ditanyain dulu, Marvin? Enggak. Oke, boleh screenshot sebentar. Screenshot sebentar. Oke. Ya, nggak apa-apa. Gitu aja. 1, 2, 3. Oke, thank you untuk hari ini, Marvin. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye, Marvin. Dadah. Baik. Oke.